Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Wilut Sasmita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil revisi dari Bapak Kunto mengenai skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Pembuatan Sale Pisang secara cepat menggunakan mikrokontroler Atmega 2560. Adapun beberapa poin yang menjadi pertanyaan. Yang pertama adalah fungsi dari hair dryer, apakah relevan dengan kebutuhan pengeringan sale pisang. Yang kedua adalah fungsi dari PID. Yang ketiga adalah bagaimana sistem bisa menghasilkan produk sesuai pada tabel 4.1, di mana tabel 4.1 merupakan tabel SNI dalam pengolahan sale pisang, dan juga pada halaman 60 atau indikator apa yang menjadi keberhasilan dalam pembuatan sale pisang saya. Kemudian yang keempat adalah pengujian sensor DHT22 yang belum ada tabelnya. Yang keempat adalah maksud saya yang kelima adalah pengujian RTC yang bertujuan untuk apa. Kemudian yang keenam adalah tabel 4.3 masih belum jelas. Kemudian tabel yang ketujuh atau nomor 7 adalah pada tabel 4.4 masih belum jelas untuk apa pengujian motor DC. Kemudian yang kedelapan adalah tabel 4.5 dan 4.6 masih belum jelas. Nomor 9 merupakan pengujian gambar pada 4.8, 4.9, dan 4.10 belum jelas apa maksud pengujiannya. Dan yang terakhir, maksud dari gambar 4.13 itu apa toolsnya, kemudian ujinya apa sampel rasa X dan rasa Y. Berikut saya jelaskan dari nomor yang pertama, yaitu fungsi dari hair dryer. Latar belakang yang mendasari saya menggunakan pengering dalam hair dryer ini adalah outputan atau keluaran yang dihasilkannya. Karena hair dryer sendiri mempunyai dua outputan, yaitu panas dan juga angin. Panas dari hair dryer dikeluarkan atau dihasilkan oleh elemen yang berupa spiral panjang yang dililitkan pada kerangka yang tahan panas. Kemudian outputan yang kedua adalah angin. Angin di sini dihasilkan oleh baling-baling yang digerakkan oleh motor DC. Jadi penggunaan hair dryer untuk pengeringan ini sangat cocok karena sirkulasi yang ada di dalam pengering ini bisa maksimal dan panas yang dihasilkan merata. Akan tetapi ada beberapa faktor yang menjadi kelemahan kenapa hair dryer ini masih diragukan untuk menjadi pengering. Yang pertama adalah daya. Daya yang digunakan cukup besar, yaitu untuk satu buah hair dryer memerlukan daya 180 watt, jika dua 360 watt. Akan tetapi itu juga belum termasuk komponen-komponen yang lain. Kemudian untuk faktor selanjutnya adalah penggunaan hair dryer. Penggunaan hair dryer secara terus-menerus akan beresiko terhadap kerusakannya. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua adalah metode PID. Kenapa saya menggunakan metode PID dalam pengeringan ini, yaitu sebagai penentuan set point. Set point di sini adalah set point suhu yang akan saya gunakan, di mana suhu yang akan saya gunakan adalah 45,50 derajat Celcius. Sebelum set point dimasukkan, ada terlebih dahulu cara
untuk mencapai set point yang akan diinginkan. Yang pertama adalah tuning. Tuning sendiri adalah proses kalibrasi untuk menuju set point yang akan digunakan. Setelah kalibrasi berhasil dilakukan, kemudian dimasukkannya rumus PID dengan jenis Ziegler-Nichols yang sudah saya cantumkan pada dasar teori. Setelah rumus saya masukkan, kemudian saatnya untuk cara kerja. Cara kerja dari pengering yang berbasis PID kemudian disuplai oleh hair dryer adalah dengan atau jika suhu atau set point sudah mencapai 45,50 derajat Celcius, maka kedua hair dryer akan mati atau dalam keadaan low. Lalu, jika suhu di bawah 45,50 derajat Celcius, maka hair dryer kembali menyala. Proses tersebut looping atau berulang selama waktu 3 jam, 42 menit, 56 detik. Selanjutnya adalah poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini adalah bagaimana sistem bisa menghasilkan produk sesuai tabel SNI dan juga apa indikator keberhasilannya. Yang pertama adalah bagaimana sistem menghasilkan produk sesuai tabel SNI 4.1. Di sini saya sudah mencantumkan tabel SNI, yaitu terdapat beberapa parameter yang digunakan. Banyaknya parameter atau kriteria uji di sini pada tabel SNI sebanyak 17. Akan tetapi saya menggunakan 3 jenis kriteria uji atau biasa disebut dengan parameter, yaitu yang pertama adalah kadar air, kadar cemaran mikroba, dan yang ketiga adalah kadar kandungan mikroba E. coli yang ada pada sale pisang saya tersebut. Sebelumnya, saya mohon maaf karena untuk saat ini hasil lab belum bisa saya ujikan dikarenakan dari pihak kampus atau dari pihak labnya masih belum bisa melakukannya. Akan tetapi sebagai penggantinya saya melakukan uji hedonik dengan kuesioner. Yang pertama adalah sale X dan yang kedua adalah sale Y, di mana sale X merupakan sale buatan saya dengan menggunakan mesin, dan yang kedua sale Y adalah sale yang menggunakan proses manual di mana penjemuran menggunakan bantuan sinar matahari. Untuk hasilnya, hasil sale Y lebih menonjol pada aroma dan rasa dikarenakan proses yang masih alami, maka menghasilkan rasa dan aroma yang masih atau yang lebih maksimal. Namun untuk warna dan juga kenampakan masih didominasi oleh sale X atau sale dari buatan mesin saya. Selanjutnya adalah pengujian sensor DHT. Pengujian atau kalibrasi sensor suhu digunakan untuk mengetahui berapa tingkat kesalahan atau error yang digunakan. Di sini saya membandingkan sensor DHT22 saya dengan termometer digital. Seperti pada tabel, dapat disimpulkan bahwasanya sensor termometer digital atau alat termometer digital lebih aktivitasnya. Yang pertama adalah sensor DHT dengan suhu 30,20 derajat Celcius dibandingkan dengan termometer digital yaitu 30,60 menghasilkan tingkat keeroran 0,99%.
Tingkat keeroran dihasilkan dari sensor DHT22 dibagi dengan termometer digital, kemudian dikalikan dengan 100%. Berdasarkan pengujian sensor yang telah saya lakukan, telah didapatkan hasil dengan rata-rata atau selisih error sebesar 0,99%, yang artinya kurang lebih sensor DHT22 dengan termometer digital masih relevan. Tingkat error yang terkecil mencapai nilai 0,98% dan yang paling besar mencapai 1,01%. Kemudian selanjutnya adalah pengujian RTC. Pengujian sensor RTC atau real time clock dimaksudkan sebagaimana waktu maupun tanggal dan juga DHT sensor 22 dapat terkalibrasi. Yang dimaksudkan bahwasanya dari suhu awal sampai suhu akhir akan tercatat dalam sensor RTC, di mana terdapat tabel pengujian. Yang pertama adalah waktu proses, waktu real time, dan waktu ataupun tanggal pengujian, di mana waktu proses menunjukkan angka 1, waktu real time atau waktu pengujian yang sedang berlangsung, di mana pukul 20:14 dan lebih 19, dan untuk tanggal pengujian adalah tanggal 8 bulan 7 2021. Untuk pengambilan data dari sensor DHT ini, saya menggunakan setiap 1 detik pengambilan data. Selanjutnya adalah yang keenam pada tabel 4.3 yang masih belum jelas, di mana tabel 4.3 merupakan tabel modul stepper A4988. Di sini saya menggunakan 3 buah modul A4988 untuk menggerakkan motor stepper yang berjumlah 4 dengan tipe NEMA 17. Untuk modul stepper A4988 ini mempunyai 16 inputan data. Motor stepper sendiri juga mempunyai step kurang dari 1,8 derajat, sehingga step yang dibutuhkan jika 1 putaran yaitu 360, maka dibagi dengan 1,8 derajat, maka hasilnya adalah 200 step untuk 1 kali putaran. Dengan adanya tabel yang sudah saya tampilkan pada PPT ini, dapat diketahui bahwasanya ada M1, M2, dan M3, di mana kondisi high dengan step 1/16, maka jika 200 step dibagi 1/16 menghasilkan 3.200 step per rotasi jika menggunakan modul A4988. Nah, pada pengujian ini saya menggunakan 18.000 step untuk horizontal, maka dapat diartikan 18.000 step dibagi dengan 3.200 step sama dengan halnya 5,6 putaran. Selanjutnya adalah tabel 4.4 mengenai motor DC. Motor DC di sini saya gunakan untuk menggerakkan konveyor, di mana pergerakan konveyor juga sudah terkalibrasi dengan modul atau driver L298N. Di sini ada tabel atau contoh, di mana yang pertama adalah waktu proses, kemudian waktu real time, dan keadaan. Di sini setiap 3 detik keadaan motor akan berubah dari high dan low,
Di sini saya akan menjelaskan untuk satu kali pasah atau satu kali looping pemotong setara dengan 10 cm pergerakan dari motor DC atau juga bisa disebut dengan konveyor. Artinya, satu kali potongan, konveyor akan bergerak sejauh 10 cm atau setara dengan 40 pulsa atau juga bisa setara dengan waktunya 3 detik. Nah, setelah 3 detik berjalan, maka motor DC akan berhenti atau dalam keadaan low. Dan begitu pula atau proses berlangsung sampai proses pemotongan selesai. Pada tabel 4.5 dan 4.6 sebelumnya sudah saya jelaskan pada poin 4 dan poin 5, di mana tabel 4.5 adalah tabel dari pengujian DHT dibandingkan dengan termometer digital, dan tabel 4.6 merupakan tabel dari RTV. Selanjutnya adalah pengujian gambar. Pengujian gambar yang masih belum jelas atau masih menjadi pertanyaan adalah gambar 4.8, 4.9, dan 4.10. Untuk gambar 4.8 adalah gambar LCD outputan dari proses pengujian pengeringan sale pisang, di mana di sana terdapat waktu proses, waktu real time, kemudian tanggal, kemudian suhu, kelembapan, dan juga respon PID yang dapat diketahui. Selanjutnya adalah pada gambar grafik 4.9 tentang grafik penstabilan suhu, di mana suhu awal yaitu 29,90 derajat Celcius untuk menuju 45 derajat Celcius membutuhkan kiranya waktu 53 menit 18 detik, yang artinya proses untuk menuju set point perlu waktu hampir 1 jam. Pada grafik sudah dijelaskan bahwasannya pembacaan sensor sudah bisa atau sudah dikatakan bisa. Dengan penggunaan metode PID menjadikan suhu yang dihasilkan stabil atau stuck pada suhu 45 atau tidak lebih dari 45,50 derajat Celcius. Jika turun, maka suhu akan dinaikkan dengan menggunakan hair dryer sampai menuju set point yang tadinya sudah ditentukan. Selanjutnya adalah gambar 4.10 tentang grafik penstabilan kelembapan. Untuk grafik ini dapat diketahui bahwasannya terdapat error pada pembacaan sensor DHT22 untuk kelembapan, di mana kelembapan yang harusnya turun karena kelembapan semakin tinggi suhu yang dihasilkan, semakin kecil atau tingkat kelembapan yang akan dihasilkan. Nah, pada grafik di sini, tingkat atau sensor mengalami error pada pembacaan awal atau proses berjalan ketika suhu semakin tinggi, maka dapat dilihat dalam grafik tersebut, maka tingkat kelembapan yang terjadi akan semakin turun. Untuk yang terakhir adalah gambar 4.13 mengenai tools uji dan apa itu sampel X dan sampel Y. Untuk gambar 4.13 adalah gambar KWH meter, di mana KWH meter ini
digunakan untuk mengetahui seberapa besar daya yang digunakan untuk mesin ini. Untuk perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk mesin pengering dan juga alat pemotong ini adalah dengan setiap kWh itu setara dengan Rp1.352, yang artinya di sini sudah terlihat pada gambar untuk total untuk mesin dan pengering kemudian juga pemotong membutuhkan 1,49 watt-hours. Kemudian dikalikan dengan Rp1.352 menghasilkan atau listrik yang digunakan untuk pengeringan ini sebesar 2014. Dan yang terakhir adalah sale X dan sale Y. Untuk sale X merupakan sale buatan dari mesin pemotong dan pengering. Untuk sale Y merupakan sale dengan proses pembuatan penggunaan manual, di mana proses ini hanya memerlukan bantuan sinar matahari untuk mengeringkannya dengan proses atau lama pengerjaan 4-5 hari dan bahkan sampai 7 hari tergantung cuaca. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.